Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Willianto dari kelas KPIB NIM 2019-07-159. Ya, jadi di sini saya akan meresum tentang psikologi komunikasi dakwah. Nah, yang pertama itu adalah sensasi. Sensasi itu sendiri adalah tahap pertama stimulus mengenai indera kita. Sensasi terjadi ketika dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Faktor yang mempengaruhi sensasi diantaranya adalah faktor internal yang lebih kepada alat indera kita sendiri dan faktor eksternal yang misalnya alat pendengar. Oke. Lalu yang kedua adalah persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya suatu stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi itu diantaranya adalah objek yang dipersepsikan, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf, dan juga perhatian. Lalu yang ketiga ini adalah memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera kita, hal-hal yang berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan di dalam otak. Memori itu bersifat sementara ataupun permanen. Lalu ada 3 jenis memori. Di antaranya adalah yang pertama adalah memori sensoris. Memori sensoris ini adalah elemen memori jangka pendek. Ini adalah kemampuan untuk mempertahankan kesan informasi sensorik setelah rangsangan asli telah berakhir. Ini bertindak sebagai semacam penjangga untuk rangsangan yang diterima melalui panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan yang dipertahankan secara akurat, tetapi sangat singkat. Sebagai contohnya adalah seperti melihat sebuah objek atau sesuatu tetapi hanya sekian detik saja. Oke, lalu yang kedua adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu bersifat terbatas, baik dalam kapasitas maupun durasi. Informasi akan hilang dalam waktu sekitar 20-30 detik jika tidak diulang-ulang. Memori jangka pendek ini mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah menghasilkan lupa dengan cepat, karena item tersebut tidak diulang-ulang. Penyebab terjadinya lupa karena interferensi. Yang kedua adalah masalah kapasitas. Lalu yang ketiga itu adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah unsur pusat perkembangan kognitif yang memusatkan seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Jenis-jenis memori jangka panjang itu dibagi menjadi memori eksplisit atau deklaratif dan memori implisit atau non-deklaratif. Eksplisit itu mengacu pada ingatan masa lalu seperti kita disuruh membuat cerita tentang berlibur di rumah nenek. Lalu sedangkan implisit itu mengacu pada informasi yang disimpan tanpa disadari seperti kita ditanya beberapa saudara kandung kita akan menjawab dengan spontan. Lalu yang keempat itu adalah tipe kepribadian personality. Tipe kepribadian personality itu adalah segala bentuk perilaku, sifat, dan tingkah laku yang khas pada diri seseorang yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga membentuk corak tingkah laku yang menjadi kesatuan fungsional yang khas pada setiap individunya. Terdapat beberapa konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Di antaranya adalah karakter, temperamen, sifat-sifat, ciri, dan kebiasaan. Adapun tipe-tipe kepribadian. Yang pertama itu ada melankolis. Yang kedua itu adalah sanguinisi. Lalu yang ketiga itu adalah flegmatisi. Lalu yang keempat itu adalah koleris. Selanjutnya adalah komunikasi kelompok.
Komunikasi kelompok itu adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang mana anggota-anggotanya itu dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lainnya secara tepat. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi adalah konformitas, perubahan perilaku, fatalisasi sosial, peningkatan kualitas bekerja, polarisasi, kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Lalu ada faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama adalah ukuran kelompok, yang kedua jaringan komunikasi, yang ketiga kohesi kelompok, dan yang keempat adalah kepemimpinan. Lalu yang selanjutnya adalah teori komunikator. Teori komunikator mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Terdapat beberapa poin dalam teori komunikator. Yang pertama adalah karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Yang kedua, proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seseorang. Yang ketiga, bagaimana setiap aspek dari individu membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Dan yang keempat adalah bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor. Yang ketujuh itu adalah tentang monologika. Monologika itu adalah ilmu tentang berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya ada satu orang yang berbicara dan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Bentuk utama monologika itu adalah berpitato. Komunikasi dalam proses berpitato itu lebih bersifat satu arah, sebab hanya satu orang yang berbicara sedangkan yang lainnya itu mendengar. Seperti saya ini yang sedang berbicara nantinya akan didengarkan oleh banyak orang. Lalu ada juga model-model monologika. Yang pertama itu impromptu, jenis retorika tanpa persiapan. Yang kedua, manscript, jenis retorika yang membutuhkan teks. Yang ketiga, memoriter, jenis retorika dengan metode menghafal. Yang keempat itu adalah extemporer, jenis retorika yang memiliki konsep atau mind mapping. Lalu yang terakhir adalah propaganda komunikasi. Propaganda komunikasi itu adalah rangkaian pesan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda itu tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Propaganda kadang menyampaikan berita atau pesan yang benar, tetapi seringkali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda itu hanya menyampaikan fakta atau pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu. Propaganda itu memisahkan komunikator dari komunikannya. Dapat disimpulkan, komunikator dalam propaganda adalah seseorang yang ahli dalam teknik penguasaan atau kontrol sosial. Di sini juga ada teknik propaganda. Yang pertama itu adalah name calling. Lalu yang kedua itu ada glittering generalities. Lalu yang ketiga itu adalah transfer. Keempat itu testimonials. Yang kelima itu blindfold. Yang keenam itu cards testing. Yang ketujuh itu bandwagon teknik. Yang kedelapan atau yang terakhir itu reputable mode pitch. Oke, segitu aja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.